Xiao menanyakan keberadaan Gunung Dewa Taigu dan berniat ingin menyusul ayah dan ibunya di sana. Tapi Dewa Willow tidak bisa mengizinkannya dikarenakan masih terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan kekuatannya sekarang. Dewa Willow mengirim tubuh spiritualnya ke alam Dewa Void untuk berkultivasi terlebih dahulu. Jika tubuh spiritualnya ditempa di alam Dewa Void dan setelah kembali ke tubuh aslinya, hasilnya pun juga akan sama. Xiao melihat harta tulang yang menempel pada batu, dan ia pun berusaha keras untuk mengambilnya. Sampai dua kakek pun menghampirinya dan memberikan sebuah tantangan terhadap Xiao. Apabila ia bisa mengambil harta tulang tersebut, maka mereka bersedia menukarnya dengan banyak uang. Akan tetapi jika ingin mengambil harta tulang tersebut, tidak berguna mengandalkan kekuatan kasar dan harus memecahkan sebuah rekor tertentu dari alam Dewa Void ini. Karena Xiao unggul dalam hal kecepatan, ia pun berniat untuk memecahkan rekor yang dimaksud. Dan sebuah harta tulang tersebut pun terpental. Tak lama keluar sebuah prasasti dari dalam tanah. Dikarenakan alam Dewa Void mengetahui bahwa Xiao telah membuat rekor baru. Jika prasasti tersebut keluar, maka si pemecah rekor bisa menulis sebuah informasi yang bisa disampaikan. Bahwa sebelumnya Xi Yi sempat memecahkan beberapa rekor tertinggi di alam Dewa Void tersebut. Salah satu rekor Xi Yi adalah melompat ke gunung berapi hanya dalam satu langkah saja. Dan sejauh ini tidak ada yang bisa memecahkan rekor tersebut. Di perjalanan mereka ada keluarga yang membela orang yang telah dipukul Xiao sebelumnya. Rekor demi rekor telah dipecahkan Xiao. Dan singkat cerita, Xiao sedang menunggu untuk memecahkan rekor kakaknya sendiri, yaitu dengan melompat ke gunung berapi tersebut. Di tengah persiapan untuk melompat, datang Dewi Perang dari Akademi Zulu. Ia bermaksud apabila berhasil memecahkan rekor Xi Yi, ia akan mengundangnya untuk masuk ke akademi. Dikarenakan telah memecahkan banyak rekor, kerumunan orang tersebut berniat untuk mengundang Xiao ke kelompoknya.
Melihat tidak ada hadiah setelah memecahkan sebuah rekor, Si Hao memukul batu tersebut, berharap ada hadiah yang keluar untuknya, yang mengakibatkan Si Hao kena kick dan dibanet dari server selama 2 tahun sob. Singkat cerita, Sin berpindah ke desa batu. Si Hao berniat untuk pergi ke pavilion Butian untuk berlatih agar menjadi lebih kuat. Dengan begitu, Si Hao bisa pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk menemukan ayah dan ibunya. Tak ketinggalan, si Jinping juga ingin pergi bersama Si Hao. Mereka pun berpamitan dengan kakek Yunfeng dan para penduduk lainnya. Di tengah perjalanannya, Si Hao tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berlatih. Dan pada saat ini, Si Hao berada di jalur surgawi level 5 sob. Dan akhirnya si Jinpeng makin hari makin kuat dan telah berhasil menerobos ke ranah Blue Transformation Round. Dengan begitu, si Jinpeng bisa memasuki alam Dewa Void untuk menanyakan arah jalan ke pavilion Butian. Si Jinpeng mengatakan bahwa Si Hao sangat terkenal di alam Dewa Void dan menjulukinya sebagai anak beruang. Dengan begitu, Si Hao tidak ingin identitasnya diketahui dan ia pun berniat untuk menyamar sob. Mendengar Si Hao, si anak beruang dari alam Dewa Void, sedang menuju pavilion Butian, pria yang misterius memerintahkan seseorang untuk mengawasinya di sana. Si Hao pun merubah dirinya menjadi gendut. Mereka berdua melihat sekerumunan orang yang sedang membaca sebuah pengumuman bahwa siapa saja yang berhasil menemui si anak beruang, sekte yang bernama Dingin akan memberikan hadiah 100.000 koin emas. Si Hao memberikan token kepada si Jinpeng agar ia bisa langsung menjadi murid penting di pavilion tersebut. Singkat cerita, ujian pertama pun dimulai, yang dimana mereka memasuki sebuah medan perang. Seseorang yang kuat untuk menembus lingkaran tersebut dapat memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kedua. Panitia pengawas ujian pun merasa heran, dikarenakan semua harta tulangnya hilang, lingkarannya sangat tidak stabil, dan banyak orang yang lulus ujian.
Ketika Xiao telah masuk ke medan perang kedua, ia membaca tulisan sebuah monumen misi yang dijelaskan orang yang memiliki 2 batu butian dianggap lulus, dan yang memiliki lebih dari 10 batu akan mendapatkan guru pribadi untuk berkultivasi. Di sisi lain, seorang pria misterius yang bernama Xiao Tian berniat untuk merebut batu butian milik Xiao. Dirasa kurang lengkap apabila ujiannya terlalu mudah. Di ujian ini pun terdapat beberapa penghuni, yaitu para monster. Monster besar harimau hitam tersebut diketahui penunggu sebuah tanaman yang bernama teratai hitam. Xiao pun berniat untuk mencuri tanaman tersebut. Dengan cara memancing para monster untuk mengejarnya ke arah si harimau hitam. Melihat ada kesempatan, Xiao tak menyanyiakan kesempatan tersebut. Ketika di dalam air, Xiao menjadi semakin kuat dengan menerobos kultivasinya ke ranah jalur surgawi level 6. Dan scene pun beralih yang dimana seorang pemuda yang bernama Zuo Yuhao dipaksa untuk menyerahkan batu butian yang sudah dimilikinya. Di sisi lain, Dewi dari Akademi Zulu mengunjungi arena ujian untuk menemui Xiao si anak beruang. Tetua Xiong Fei memperlihatkan monumen misi yang ternyata udah dicoret-coret Xiao nih Sab ya. Dewi tersebut pun tak asing dengan tulisan itu, yang tak lain tulisan si anak beruang. Xiao Tian yang sempat sadar pun dituduh sebagai si anak beruang. Singkat cerita, di halaman pavilion Butian, para murid memberitahukan bahwa putri dari Kaisar Api dan Shi Yi juga ada di pavilion ini. Mereka berdua diperlakukan dengan berbeda dari murid-murid lainnya. Si Tetua Xiong Fei berniat untuk mencari pelaku yang mencoret-coret monumen misi, dengan imbalan mendapatkan pelatihan khusus.
Di sisi lain, Xiao berada di halaman dalam pavilion Butian dan menemukan sebuah arai. Ia pun menerobos pelindung tersebut dan menemukan roh pengorbanan pavilion Butian yang bernama Dewa Pohon Anggur. Diketahui roh pengorbanan tersebut sedang sakit dan tidak bisa berbicara. Dikarenakan tempat tersebut memiliki aura yang sangat kuat, Xiao pun berniat untuk berkultivasi. 17灵在帮我解读原始真解的奥秘，谢谢您的指引。 Setelah keluar dari tempat tersebut, Xiao bertemu dengan hantu yang bernama Tuan Gui yang bergentayangan mencari sebuah pedang. 你是人还是鬼？前辈，好好说。快我进来！这剑不就在你头上吗？让我进来！ Di Camp Genius Pavilion Butian, beberapa murid tiada hari tanpa menindas si Jinpeng. Sebagai seorang kakak, Xiao pun tidak tinggal diam nih sob ya. 找他是不是？住手！正好最近手痒了。小哥哥，小爷今天状态不好。噎到了吗？大白天的怎么可能会有鬼啊？呸！插了个破剑的老头儿。 Singkat cerita, tetua Xiong Fei membawa Xiao menemui master dari pavilion tersebut. Ia pun memberi penjelasan tentang hantu Gui tersebut yang sedang mencari sebuah pedang. Diketahui pedang tersebut terletak di gunung yang bernama Baiduan. Dan pada saat sebelumnya, setiap kali pintu gunung Baiduan terbuka, ia akan keluar mencari anak jenius yang bisa menemukan pedang miliknya. Awalnya Xiao pun menolak untuk pergi ke gunung tersebut. Akan tetapi si master memberitahu bahwa Shi Yi dan Putri Kaisar Api pun ada di sana. Yang sontak Xiao pun menerima ajakan tersebut. Akan tetapi untuk memasuki gunung Baiduan, Xiao harus memperkuat kultivasinya terlebih dahulu. Singkat cerita, di pagi hari Xiao berguru dengan seorang leluhur yang bernama Muyan. Bukan latihan baku hantam, akan tetapi Xiao diperintahkan untuk menyirami tanaman. 我是来提升修为的，不是来种地的。我操！ 你在给我算命吗？那就从最厉害的浇水宝术学起吧。浇水还不简单？它可以作为一支骑兵。好，把药田给我收拾好。 Di sore hari, Xiao melihat luka pada muka si Jinpeng 你的脸啊，怎么了？yang diduga bekas bulian para murid di Camp Genius. Xiao pun memberikan sebuah obat yang sempat dicuri si monyet kecil. 不能要，摘都摘下来了。毛球，下次千万别这样了。你就留下来疗伤好了。 Dan di pagi harinya, Mao Qiu digantung di bawah pohon. Dikarenakan si leluhur tersebut telah mengetahuinya. 这是偷药才应得的惩罚。 毛球是我的宠物，他犯错了要罚就罚我。 别让人发现他的真实身份。 Mao Qiu pun memberi Xiao sebuah kode tentang si Jinpeng yang ditindas oleh para murid Camp Genius baru-baru ini. Ia pun berniat untuk melihat keadaan si Jinpeng, akan tetapi si leluhur tersebut mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajari Xiao hukum guntur. 老祖，我们能不能换个时机啊？正是天才鹰举行新生淘汰赛的日子，让那帮欺负的家伙别再骚扰他。你给我1个时辰就好了。从现在开始。 Singkat cerita, babak ujian kualifikasi untuk menjadi murid tetap di Camp Genius pun akan segera dimulai. Akan tetapi si Jinpeng dihentikan seorang bocah yang bernama Yu Feng dari klan Yu dan bermaksud untuk mengambil hak kuota murid di Camp Genius. Di sisi lain, Xiao masih berada bersama si leluhur untuk mempelajari teknik guntur. Masih tetap khawatir dengan keadaan si Jinpeng di Camp Genius, ia pun ingin pergi dari tempat tersebut. Si leluhur pun tidak memberikan Xiao kesempatan untuk meninggalkan pembelajarannya.
法就会开始一神变过来。离开这里！真是虚神界破了3项技术的熊孩子。早就结束了，这个是先锋有没有通过？这道法则根本就是在浪费时间，信息漂浮，难成大器。天阁又怎么能把希望放在你的身上？我教给你看！怎么能这样急功近利呢？你倒好，把我的心血全都毁了。 Singkat cerita, keluar pusaran petir yang bernama Mata Badai 9 Guntur. Tidak peduli seberapa besar dan apapun resikonya dan demi kultivasi Xiao, si leluhur membawanya masuk ke pusaran tersebut untuk menangkap guntur yang paling murni. Dan setelah Xiao tersadar, si leluhur memberikan cairan yang telah didapatkan sebelumnya. 喝了它。我的妈！长的手机。 Dan pada saat yang sama datanglah si Master Pavilion. 拜见阁主。 Master Pavilion tersebut memberikan Xiao sebuah rahasia tentang Pavilion Butian, bahwa pada saat ini roh pengorbanan pohon dewa anggur milik Pavilion Butian hampir kehilangan esensi kehidupannya. Jika seperti itu, Pavilion Butian akan menghadapi bahaya kepunahan kapan saja. Si Master pun berniat untuk menyelamatkan pohon dewa anggur dengan cara menemukan mata air keabadian di Gunung Baiduan, 方能挽救神藤。 dan berharap sembari Xiao mencari pedang si hantu. 除了熊飞长老外，我还给你找了个伴。 Di saat ada kesempatan, Xiao menemui Yu Feng di arena Camp Genius dan berniat untuk memberinya pelajaran. 一直欺负清风的就是你们！今天叫我撞到，只好往上倾一些。来吧，畜生，到天才营撒野！ Hampir terjadi perbakuhan taman dan dihentikan oleh seorang senior yang bernama Lin Mu. 这小子到我们天才营来撒野！知道了，你们先走。 小哥哥，清风， Yang ternyata si Jin Peng lulus babak penyisihan dan dibantu oleh senior Lin Mu yang mengusir mereka. Xin pun beralih di istana Clan Yu. Seorang pria misterius memiliki niat buruk terhadap Xiao dan Pavilion Butian. 你们就要果断动手。你继续带领族人做好准备，纪灵真快撑不住了。 等着细数他作画后所画的神灵语，还不是知道那老藤大树将至？这一刻不会等太久的。阁主，我们启程了，你们切记要小心，不可大百断山北英杰聚集。走，我会照顾好大家的。百断山，我来啦！ Di sisi lain datang segerombolan Master Segel dari Clan Yu yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Simo. Mereka berniat untuk menemukan es sejati di Gunung Baiduan dan secara bersamaan untuk menghancurkan Xiao. 断空城现在一定很热闹吧？天生至尊，士气旗鼓，子墨自当以长老命令行事。 Xin beralih ke kota Duankong, sebuah kota transit sebelum memasuki portal Gunung Baiduan. Banyak para binatang buas yang juga ingin memasuki gunung tersebut, yang diketahui berasal dari Gunung Taigu. 昨天在这里见到过吗？没有太古神山纯血凶兽。这能吃吗？长得跟石头一样。还我烧饼！
区区人族，主人命令杀掉。我们来自武天阁，回城让阁下，实在抱歉。我武天阁虽不愿惹事，还不能怕事。外国人出现了，公道就在前。进，我起来就是胜。好剑！野外生存宝剑。这么美味，还只是路过的，快到怀里来！别过来！说了，直起歌。 Dan nampaknya Xiao Tian masih mempunyai dendam dengan si anak beruang pada ujian di arena kedua kemarin. 你在普通营里有没有见过熊孩子？ Akan tetapi si Hao tetap merahasiakan identitasnya sebagai si anak beruang. 你和他有过节？没有。 Dan di waktu yang sama datang makhluk lain dari ras spirit yang mengungkap identitas si Hao sebagai si anak beruang. 这声音很强。你就是虚神界的那个人族熊孩子。可惜是个人形的，不好下锅。你找错人了，这里没有熊孩子。啊！熊孩子，臣服于我，做我的战俘。小心！Melihat gaya bertarung si Hao, dugaan Xiao Tian pun benar yang ternyata si Hao adalah anak beruang. Xiao Tian pun meninggalkan si Hao pergi dan berpisah di gunung tersebut. 为何要骗我？欺骗者能当朋友？ Di tengah perjalanannya, si Hao kembali bertemu si wanita api. Dan kali ini Erling membawa para master penyegel. Erling menginginkan warisan ras spirit yang sempat si Hao kalahkan. 这个太古遗种要交换吗？女棒子！哦，原来你就是火皇之女。又怕我？你敢打我呢？屁股大，皮血大，减肥不就行了吗？算你识相。 Dengan cara melakukan barter, dan ia memberikan sebuah artefak yang sangat langka pemberian gurunya. 我已已决，公主，这可是朱雀尊者所赐圣语。用来跟你换。我用师尊圣语跟你换，你可没吃亏。既然这样，先陪我去个地方吧。 Di sisi lain, gerombolan Clan Yu pun masih berusaha mencari keberadaan si Hao. 熊孩子极有可能就是那个孩子，不除掉，继续找。此行以子墨为首，听他的意见。 Singkat cerita, Erling pergi ke Gua Ilahi dengan bantuan peta yang diberikan oleh ayahnya. 父皇赐我的地图当然好用了。你为什么一定要进那神窟啊？我高兴啊！ Si Hao pun menanyakan para master yang dibawa Erling, yang tampak sangat hebat. Erling pun menjelaskan bahwa mereka adalah master penyegel yang tidak bisa dengan mudah bertindak. Banyak hal berharga di Gunung Baiduan dan setiap kali mendapatkannya, seseorang harus mengambil resiko untuk menyegel sebagian dari kekuatannya. Maka dari itu mereka menjadi lebih mudah dan kecil. 百断山这片小世界感知到了，会被规则的力量迅速抹杀。不到万不得已，他们不能出手。人家都先登了。 Di waktu yang sama, ia bertemu dengan singa berkepala 9. Dikarenakan si Hao sangat terkenal di alam Dewa Void, banyak kekuatan besar yang ingin memperebutkannya. 没办法，谁让我有名呢？名扬虚神界的熊孩子，我到处找你，师兄，你也对他感兴趣？师兄，别急了。逆传。 Di tengah pertarungan, dikarenakan misi yang sangat penting, master penyegel berniat untuk masuk ke dalam gua tersebut. 那熊孩子不会有事的，我们任务了解。
Setelah Xiao mengalahkannya, ia pun memasak kepala singa tersebut dan menyerap esensinya, yang membuat Xiao kembali menerobos ke jalur surgawi level 7. 真的要开第7个洞天了。 Merasa terganggu dengan keberadaan makhluk asing, serigala tersebut pun mengejar siapapun yang masuk ke wilayahnya. Ketika mereka semua berhasil keluar, Ling berhasil membawa harta karun sebuah telur emas. 这蛋不错，卤了吧？就知道吃，这可是个宝贝，你别乱来。怎么，又要我做红烧狮子头啊？行吧，你就当我小弟吧，就这么愉快的决定了。 Dan ketika Ling terbangun dari tidurnya, telur emas berubah menjadi batu. Yang ternyata dibawa kabur si anak beruang ya, Saf ya. 一个死蛋，硬得跟铁疙瘩似的。你还别停啊！难道这是只小狼神？不愧是小狼神，这么快就适应阳光了。全是狼神。以后要离那个小屁孩远点，他一肚子坏水。哼，地图，本宫不见了。 Singkat cerita, Ling memberikan sebuah peta untuk mencari mata air keabadian. 拿去吧，看看不老泉在哪儿。子墨，是那小子没错，还等什么？办法把那个公主引开，我们没必要跟火锅接了。好大一条鱼！ Akan tetapi Xiao terperangkap oleh klan Yu. 我们中了阵法埋伏。 喂，女胖子，你要干嘛？你们是羽族之人，什么意思？8年前，我族祖籍狮子灵府误错杀误往众，协风一战心愿。要不我们出手好了？别着急出手，居然有专克贵族宝书的3米宝器，我还没使出绝招呢，想不到一系沉沦，大梦画卷。 Serangan tersebut membuat Xiao masuk ke dalam mimpi dari nasibnya. 他一遍仪式忘记上。 Memiliki fluktuasi mental yang sangat kuat, Xiao pun menyadarinya dengan cepat dan kembali tersadar. Tak ada jalan kecuali sebuah danau, Xiao pun memiliki rencana untuk memancing master penyegal tersebut. 小心点，那小子他干什么？ Di sisi lain, Xiao bertemu dengan burung yang sempat dihajarnya pada saat itu. 你该冒了！赶紧，快走，不然拔头你！别拔别拔，来这就去！
Dan secara kebetulan artefak yang diberi si Erling adalah bulu milik Vermilion Bird, yang sontak si burung tersebut ternyata mengidolakannya. 有朝一日必将像朱雀尊者那样，朱雀尊者成为禽类之尊。哎，你怎么有朱雀尊者的真语呀？我要去百草园找点东西。大哥，俺送进去。 Di perjalanannya, Xiao melihat kembali Xiaotian yang sedang berkultivasi dan ingin menerobos ke jalur surgawi level 8. Dan muncul sekawanan kalajengking yang ingin menyerang Xiaotian. Singkat cerita, Xiao pun membantunya. Tujuan Xiaotian berada di gurun ini berniat untuk mencari harta karun yang bernama air sejati Taiyi. Para komplotan klan Yu pun ternyata mencari harta karun tersebut. Diketahui air sejati ini merupakan harapan untuk membangkitkan kembali kekuatan klan Yu. Air sejati yang sudah ditelan Xiao ternyata dapat memperbaiki tulang tertinggi dan cepat atau lambat akan segera pulih. Dan pada saat yang sama Xiao pun ingin menerobos jalur surgawi level 8. Masih dikejar klan Yu, Xiaotian pun melindungi Xiao. Dikarenakan niat membunuh, dua orang tersebut dihukum oleh Gunung Baiduan dan lenyap. Di perjalanannya, Xiao kembali mendengar bisikan si hantu Gui bahwa pedang yang hilang berada di reruntuhan terlarang. Dikarenakan tempat tersebut banyak terdapat harta karun, tak heran banyak para binatang buas yang menunggunya. Dan salah satunya si harimau putih. Singkat cerita, Xiao pun masuk ke reruntuhan tersebut.
翻头去捉网剧。小心点。 Tertarik dengan tulang tertinggi milik si Hao, sebuah harta karun pagoda muncul dan menghampirinya. 好像对至尊宝 Si harimau putih tersebut pun ingin merebutnya. 好像叫什么地黄火，能变成凤凰的火。到我碗里来！好胃口，连地黄火都能吃。奈何不了你。 大猫咪，你这袋子不错了，够了。没有的东西。 Dan cerita pun akan terus berlanjut.